Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas KD4, yaitu tentang hukum syarak dan pembagiannya. Sebagaimana kita akan pelajari sesuai dengan peta konsep ini, hukum syarak dan pembagiannya, kita bisa lihat di sini ada al-hakim, al-hukmu, al-mahkum fih, dan mahkum alaih. Apa semua ini? Mari kita bahas satu persatu. Semoga menambah wawasan bagi kita semuanya dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita sehari-hari, dapat menerapkan ilmu-ilmu yang kita pelajari ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian hukum syarak. Berbicara tentang hukum syarak, biasa kita sebut atau kita kenal dengan hukum syariat Islam. Hukum syariat itu adalah merupakan sejumlah aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana aturan itu adalah mengatur berbagai perbuatan manusia yang berkaitan dengan perbuatan seorang mukallaf. Siapa seorang mukallaf itu? Orang mukallaf itu adalah orang yang sudah bisa dibebani hukum. Dia sudah balik, Islam, merdeka, berakal sehat, kemudian tamyiz. Itulah dengan adanya dia sudah menyandang sebagai mukallaf, berarti wajib dibebani sebuah hukum. Seperti dia wajib menjalankan aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, mengeluarkan zakat, dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan beban yang harus dilakukan oleh seorang mukallaf. Jadi, saya ulangi, hukum syarak atau hukum syariat Islam adalah aturan yang harus dijalankan oleh seorang mukallaf. Nah, aturan-aturan hukum syarak ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia itu sendiri, baik kelak di dunia, baik itu dia hidup di dunia maupun nanti di akhirat. Allahumma amin. Jadi sudah barang tentu kita seorang mukallaf, sudah berakal sehat, tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang batil, bisa membedakan ini makanan yang halal dan haram, bisa membedakan mana ini baik, ini jelek. Itu adalah tamyiz. Bisa kita juga sudah umur kita sudah balik, ya. Untuk perempuan balik itu 9 tahun, untuk laki-laki adalah baliknya 15 tahun. Nah, ada ciri-ciri untuk perempuan, yaitu setelah mengeluarkan haid. Berarti kalau ada seorang perempuan yang belum mencapai 9 tahun kok sudah mengeluarkan darah, maka itu bukan disebut dengan darah haid. Tapi kalau sudah mencapai 9 tahun, maka darah itu disebut darah haid. Itu menunjukkan ciri-ciri wanita itu sudah balik, ya. Kemudian untuk seorang laki-laki, batasan untuk balik itu 15 tahun. Kemudian ciri-cirinya dia sudah pernah mimpi basah, ya. Ini adalah tanda-tanda seorang itu sudah disebut dengan balik. Berakal sehat, tentu kita paham bahwasanya akal yang sehat bisa menjalankan semua aktivitas aturan Allah ini dengan baik, ya, tidak berubah, tidak tagoyur, tidak gila, tidak ayan, tidak semaput, tidak pingsan, kemudian tidak juga koma dan lain sebagainya. Jadi orang mukallaf di sini adalah orang yang kita sebutkan tadi bersama-sama. Oke? Pengertian yang kedua adalah tentang al-hakim. Siapa itu al-hakim? Al-hakim adalah pencipta hukum. Menurut para ulama bersepakat bahwa sumber hukum syariat Islam itu bagi seluruh perbuatan seorang mukallaf adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penentu semua
sumber hukum itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sholat, ya berarti kita harus segera sholat. Puasa, datang bulan Ramadan berarti kita harus berpuasa Ramadan. Kita mempunyai orang tua, berbaktilah kepada kedua orang tua. Itu adalah yang menentukan Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan atau dilaksanakan oleh mukallaf. Hukum-hukum itu diberikan oleh Allah ada kalanya secara langsung yang mana berupa nas-nas yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW, dan ada kalanya pula dalam perantara petunjuk yang diberikan kepada ulama mujtahid untuk mengistinbatkan hukum terhadap perbuatan mukallaf dengan bantuan dalil-dalil dan tanda-tanda yang disyariatkan, sebagaimana Quran surat Al-An'am ayat 57 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, katakanlah, ini sesungguhnya aku ala atas bayyinatin, keterangan yang nyata, min dari Rabbi Tuhanku, wa kadzabtum, dan kalian mendustakan, bihi dengannya, ma tidak, indi ada di sisiku, ma apa yang tasta'jiluna kalian minta disegerakan, bihi dengannya, in jika al-hukmu keputusan itu, illa kecuali lillahi dari Allah Subhanahu wa taala. Yaqudzu, dia menerangkan al-haqqu kebenaran, wahwa dan dia Allah khairun sebaik-baik al-fasilina pemberi keputusan. Di sini maksudnya dari Quran surat Al-An'am ayat 57 ini, lafaz kul, katakanlah, ini sesungguhnya saya ala atas bayyinatin petunjuk, min Rabbi dari Tuhanku. Di sini adalah katakanlah sesungguhnya aku beratas atau berada di atas hujah yang nyata dari Tuhanku. Maksudnya aku berada di atas pengetahuan dari syariat Allah yang telah diwahyukan oleh Allah kepadaku. Wa kadzabtum bih, sedangkan kalian mendustakannya, yakni kalian mendustakan perkara hak yang disampaikan kepadaku dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali umat-umat sudah mukallaf, umat Islam ya, tapi hanya statusnya saja yang digunakan untuk kehidupan dia di dunia ini. Islam mukallaf sekalian, tapi banyak sekali dari kalangan orang-orang itu mendustakan, tidak mau mengerjakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Masih saja banyak orang yang tidak mau mengerjakan sholat. Masih banyak orang yang tidak mau mengerjakan puasa dan lain sebagainya. Ya, itu tugas kita semuanya sebagai orang muslim yang sudah mukallaf. Maka dari itu mengingatkan, mengajak, memberi contoh kepada halayak umum agar Islam itu hukum-hukumnya dilaksanakan dengan penuh ikhlas, dengan penuh ridho, dengan penuh sadar atas dirinya sendiri bahwa itu adalah suatu kewajiban, karena seorang mukallaf itu kan adalah orang yang wajib dibebani suatu hukum. Berarti dengan adanya nama dia sebagai penyandang mukallaf ini, tentunya harus sadar dalam menjalankan hukum yang telah ditetapkan dalam syariat Islam ini. Lalu dilanjutkan, ma'indi ma tasta'jiluna bih, tidak ada padaku apa yang kalian minta supaya disegerakan, yaitu siksaan atau azab. Jadi yang menyiksa kalian, mengadab kalian bukan Rasulullah SAW, melainkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Inil hukmu illa lillahi, menetapkan hukum ini hanyalah hak Allah, bukan haknya Rasulullah SAW. Jadi janganlah kita itu meremehkan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah melalui ayat-ayatnya, melalui hadis-hadisnya, sehingga kita tinggal menjalankan saja, sulit untuk diajak ke baik itu
haruslah kita hindari, kita buang jauh-jauh. Warmi kulla qatiin, segala sesuatu yang memutuskan kita mencari ridho Allah harus kita buang sejauh mungkin. Artinya apa? Arti dari inil hukmu illa lillah, menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah, itu artinya adalah sesungguhnya rujukan mengenai hal tersebut hanyalah kepada Allah. Dengan kata lain, jika Dia menghendaki untuk menyegerakan kepada kalian, niscaya Allah akan menyegerakan azab atau siksaan yang kalian minta itu. Dan jika Allah menghendaki menangguhkan terhadap kalian, niscaya Allah menangguhkannya, karena dalam penangguhan itu terkandung hikmah yang besar. Mungkin ditunggu kalian sadar atau insaf atau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menunggu taubat kalian semuanya untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu disayang oleh Allah, ditunggu, tidak langsung diadab oleh Allah, tidak langsung disiksa oleh Allah. Ya, ini adalah merupakan hikmah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yang sangat besar, yang sangat perlu dinikmati, yang perlu disyukuri dari Allah Subhanahu wa taala. Coba seandainya di lingkungan kita ada orang yang tidak melakukan sholat, tidak puasa, langsung Allah menghantamkan atau mengirimkan atau menurunkan azab kepada orang itu. Sungguh itu tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditunggu, masih ditunggu dan ditunggu sampai kapanpun dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya Dia sajalah, yaitu Allah sajalah yang mengetahuinya. Karena itulah Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ini. Inil hukmu illa lillahi yaqudul haqqa wa huwa khairul fasilin. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia memberi keputusan yang paling baik, yakni Allah adalah sebaik-baik pemberi keputusan peradilan dan sebaik-baik pemberi penyelesaian, dalam memutuskan perkara di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbaiki diri kita baik-baik, karena pencipta hukum Al-Hakim yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan orang yang tidak mau mengindahkan perintahnya pasti akan diazab. Itu benar dan itu pasti, itu hak. Ya, maka dari itu takutlah kita akan ancaman Allah tersebut. Namun apabila ada orang yang taat kepada Allah, Allah pun memberi pahala bagi orang yang mau taat kepada Allah tersebut. Dan itu pun juga baik, benar dan hak. Kelak akan semuanya diberikan oleh Allah. Satupun Allah tidak akan menyembunyikan atau menghindarkan hak dari hamba-hamba tersebut. Maka dari itu, ayo kita sama-sama saling mengingatkan satu dengan yang lain. Jika kita diingatkan oleh teman kita, ibu kita, guru kita, orang tua kita, maka janganlah kita marah, kita emosi dan lain sebagainya. Harusnya kita bersyukur, alhamdulillah, iya Bu, iya Pak, iya Mbak, Dek, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, pengertian ini mengisyaratkan kepada kita semuanya, para manusia, bahwa kewenangan penciptaan hukum syara itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala bisa pula disebut dengan istilah syariat, yaitu asy-syari', yaitu pembuat hukum hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Sedangkan Rasulullah hanyalah sebagai penyampai dan penggali hukum-hukum syara' yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Baik itu berupa perintah maupun larangan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah hanya penyampai dan penggali hukum, bukan penentu akan siksaan atau azab yang tidak mau mengindahkan perintah-perintah Allah itu. Jadi yang berhak menghukum itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pengertian al-hukmu. Hukum itu adalah secara bahasa menetapkan sesuatu terhadap sesuatu. Sedangkan menurut arti syariat dari Muhammad Abu Zahro, itu adalah khitabu syar'il muta'alliqatu bi amwalil mukallafina
bil iftidai awil takhiri awil wadai. Hukum itu adalah tuntutan syarak atau seruan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf. Baik sifatnya mengundang perintah atau larangan. Adanya pilihan atau adanya suatu yang dikaitkan dengan sebab atau hal yang menghalangi adanya sesuatu. Jadi di sini hukum secara syarak dari Muhammad Abu Zahra adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan seorang mukallaf, baik itu merupakan perintah dari Allah atau larangan atau pilihan, seperti perintah itu contohnya sesuatu yang diwajibkan, larangan berarti yang diharamkan, pilihan berarti yang mengandung mubah, ya. Terus larangan juga haram ataupun makruh. Perintah itu ada wajib dan sunnah. Nah, dengan adanya hal tersebut dalam melakukan semua perbuatan mukallaf itu tentunya ada juga sesuatu yang berkaitan dengan sebab. Contoh, seorang melakukan sholat. Kenapa dia melakukan sholat? Sebab itu mengiring-iringnya dia melakukan sholat. Contohnya adanya seorang yang meninggal dunia, berarti dia sholatnya namanya sholat jenazah. Kenapa dia sudah sholat zuhur, kemudian waktunya sudah habis dan lain sebagainya, tapi kok dia tetap melakukan sholat? Apa sebabnya? Karena dia minta hujan dan lain sebagainya, ya. Atau hal yang menghalangi atau adanya manek adanya dari sesuatu yang dilakukan. Kenapa dia tidak melakukan sesuatu? Karena ada manek, tidak boleh melakukan hukum yang telah ditentukan oleh Allah. Apa maneknya? Haid, nifas, wiladah, itu dan lain sebagainya. Jadi memahami hukum-hukum syarak adalah kewajiban bagi seluruh orang Islam. Hal ini karena hukum-hukum syariat Islam itu memuat aturan-aturan yang berkaitan dengan perbuatan dan tingkah laku manusia dalam kehidupan praktis mereka, baik berkaitan dengan berbagai perintah maupun larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dilanggar. Dengan hukum itu dibagi menjadi dua kelompok, ada hukum taklifi dan ada hukum wadai. Apa hukum taklifi itu? Hukum taklifi itu adalah hukum yang mengandung tuntutan untuk dikerjakan. Dengan adanya tuntutan pasti, contohnya seperti perbuatan wajib, sholat, zakat, puasa, syahadat, haji, dan lain sebagainya. Ada pula tuntutan yang dikerjakan dengan tidak pasti, contohnya seperti sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, puasa sunnah, Senin, Kamis, dan lain sebagainya. Ini tuntutan untuk dilakukan tapi tidak pasti. Ada pula tuntutan yang disuruh untuk meninggalkan dengan tuntutan yang pasti seperti haram. Dilarang melakukan mencuri, merompak, merampok, menyamun, dan lain sebagainya. Ada pula yang tuntutan untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang tidak pasti. Contohnya adalah makruh. Hal-hal yang makruh itu di sini adalah merokok, ya, itu. Terus tuntutan untuk memilih mengerjakan atau meninggalkan seperti mubah. Mubah itu adalah sesuatu yang boleh dilakukan. Contohnya seperti makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Orang kalau di malam hari kan itu malam digunakan untuk tidur, tapi karena dia itu tidak tidur karena suatu hal, maka ya tidak dosa untuk tidak dilakukan. Itu namanya pilihan. Terus kemudian kita lanjutkan, menurut jumhur ulama hukum taklifi itu dibagi menjadi 5, yaitu wajib atau biasa disebut dengan al-ijabah, an-nadhab atau sunnah, at-tahrim haram, al-karohah makruh, al-ibahah mubah. Apa semua ini?
kalian harus mengerti, wajib itu adalah segala sesuatu apabila dilakukan maka mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan maka mendapatkan azab atau dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah, apa itu sunnah? Sesuatu apabila dilakukan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dilakukan maka tidak apa-apa. Haram adalah sesuatu yang apabila ditinggalkan mendapatkan pahala, apabila dilakukan mendapatkan siksa atau dosa. Makruh, apa itu makruh? Makruh itu apabila ditinggalkan maupun dilakukan, maka apabila dilakukan maka mendapatkan pahala, tapi kalau dilakukan, apabila dilakukan tidak apa-apa, tapi kalau ditinggalkan itu lebih baik. Ibahah adalah dilakukan atau ditinggalkan adalah sama saja, monggo perso, tidak apa-apa. Ya, kita membahas tentang contoh-contoh wajib atau al-ijab. Hukum yang merupakan wajib itu adalah hukum yang mengundang tuntunan untuk mengerjakan dengan tuntutan yang pasti. Contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah 43 ini dijelaskan wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Makna dari ini adalah perintah Allah tentang kewajiban seseorang. Menurut Muqatil mengatakan bahwa firman Allah aqimus sholah di sini adalah merupakan perintah untuk sholat bersama Rasulullah SAW. Sedangkan wa'atuz zakah di sini adalah merupakan perintah untuk umat Islam agar mereka mau menunaikan zakat atau mengeluarkan zakat, yakni menyerahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Yang berikutnya adalah warka'u ma'ar raki'in. Ini adalah juga merupakan perintah yang wajib dijalankan oleh manusia, umat Nabiullah Muhammad SAW, agar mereka mau melakukan ruku atau sholat bersama-sama dengan orang-orang yang ruku. Berarti ini berarti sholat berjamaah dari kalangan umat Nabiullah Muhammad SAW. Singkatnya, jadilah kita ini adalah sebagai orang-orang yang selalu bersama dengan golongan orang-orang umatnya Nabiullah Muhammad SAW. Berarti kita disuruh tetap menjaga Islam kita, ukhuwah kita bersama-sama dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ali Ibnu Tolhah, bahwasanya kata zakat di sini harus dilakukan dengan taat dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Waqi' meriwayatkan bahwasanya kata-kata ati'uz zakat wa ati'uz zakah di sini adalah yakni harta yang wajib dizakati. Bahkan menurut Ibnu Abbas adalah ada 200 hingga lebih perintah untuk melakukan zakat ini. Mubarak Ibnu Fudalah meriwayatkan dari Al-Hasan sehubungan dengan firman Allah yang berbunyi ati'uz zakah di sini adalah makna yang dimaksud ialah zakat yang merupakan fardu, yang tiada gunanya amal perbuatan tanpa ada zakat dan sholat. Jadi manusia Islam tanpa mengeluarkan zakat, sholatnya itu sia-sia, puasanya sia-sia. Maka dari itu keluarkanlah perintah zakat ini, harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Yang berikutnya adalah menurut Ibnu Abu Hatim, beliau juga meriwayatkan bahwasanya sehubungan dengan firman Allah ati'uz zakah juga di sini maksudnya adalah zakat fitrah. Jadi dari Abu Hatim, Mubarak Ibnu Fudail, Waqi', Ali Ibnu Tolhah, dan yang terakhir adalah Muqatil, itu adalah berpendapat berbeda-beda maknanya menurut pendapat mereka tentang zakat ini. Berikutnya menurut lafadz warka'u ma'ar raki'in di sini, dan rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Maksudnya jadilah kalian bersama orang-orang mukmin dalam amal perbuatan mereka yang baik. Salah satunya yang paling khusus serta paling sempurna ialah sholat berjamaah. Banyak kalangan ulama menyimpulkan dalil ayat ini akan kewajiban melakukan sholat
berjamaah. Masalahnya insya Allah akan kami jelaskan secara panjang lebar dalam penjelasan-penjelasan yang akan datang tentang masalah sholat berjamaah ini. Itu pun insya Allah kalau kita ada waktu yang lebih panjang lagi. Kemudian kita akan membahas tentang hukum yang bersifat sunnah. Hukum yang mengandung, apa itu sunnah? Sunnah itu adalah hukum yang mengandung tuntunan untuk mengerjakan, namun dengan tuntunan atau tuntutan yang tidak pasti. Contohnya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 282. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuha wahai alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman, idza apabila tatayantum kalian berhutang piutang, bitainin dengan hutang, ila sampai ajalin waktu musamma yang telah ditentukan, waktu buhu maka hendaklah kalian menulisnya. Maksudnya di sini adalah hai orang-orang yang beriman, jika kalian mengadakan utang piutang, maksudnya di sini adalah bermuamalah seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang dan lain sebagainya secara tidak tunai, misalnya pinjam atau pesan untuk waktu yang ditentukan, ya, maka atau waktu yang diketahui bersama ditentukan kapannya, maka hendaklah waktu buhu kalian itu mencatat. Untuk apa? Untuk mengukuhkan dan menghilangkan pertikaian nanti. Gitu. Jadi ini hukumnya menulis sesuatu yang berkaitan dengan muamalah, itu hukumnya sunnah. Jadi menurut tafsir Ibnu Katsir, ya ayyuhalladzina amanu idza tatayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu, di sini adalah hal ini merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala buat seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang apabila mereka itu mengadakan perjanjian muamalah secara tidak tunai. Yakni hendaklah umat manusia mau mencatat apa yang dilakukan itu. Karena apa? Catatan itu lebih memelihara jumlah barang dari masa pembayarannya, serta lebih tegas bagi orang yang menyaksikannya. Jadi orang yang menyaksikan mudah tidak asal-asalan tidak memenangkan satu pihak dengan pihak yang lain. Dengan adanya membaca tulisan tersebut, saksi maupun orang yang bertransaksi itu akan mudah untuk menjalankan tugasnya. Hikmah disebutkan hal ini dengan jelas sampai dalam ayat terakhir ini adalah hikmahnya besar sekali, sehingga diharapkan kita semua itu menjadi orang yang terjaga dari pertikaian antar sesama manusia. Jadi ini adalah salah satu contoh hukum sunnah untuk mencatat amaliyah atau muamalah kita dengan sesama manusia. Contoh dan pengertian hukum yang bersifat tahrim atau haram. Haram adalah hukum yang mengundang tuntutan untuk meninggalkan dengan tuntutan yang pasti. Contohnya adalah Quran surat Al-Isra ayat 32 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala, dan jangan taqrabu kalian mendekati az-zina zina. Innahu, sesungguhnya zina atau dia kana adalah fahisyatan, perbuatan yang keji, wasa'a, dan seburuk-buruk sabila, jalan. Di sini berbicara tentang wala taqrabu zina, dan janganlah kalian mendekati zina, adalah merupakan larangan untuk melakukan perbuatan zina itu lebih jelas, lebih keras lagi dibanding perbuatannya. Baru saja mendekati saja hukumnya dilarang, haram, apalagi melakukan perbuatan zina. Sesungguhnya
zina itu adalah sesuatu perbuatan keji, perbuatan yang buruk, dan seburuk-buruknya atau sejelek-jelek jalan adalah perbuatan zina itu. Berbicara tentang ayat ini dalam Quran, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Ini Allah melarang hamba-hambanya berbuat zina, begitu pula mendekatinya dan melakukan hal-hal yang mendorong dan menyebabkan terjadinya perbuatan perzinaan itu. Yakni apa? Dengan adanya perbuatan zina itu adalah suatu perbuatan keji, berarti mengandung perbuatan yang sangat dosa, yang sangat besar sekali apabila dijalankan. Wasa asabila dan merupakan seburuk-buruk jalan. Perbuatan zina merupakan hal yang paling jelek, paling buruk, sehingga Allah mengatakan hal ini dengan wala taqrabuz zina. Ya, jadi dilarang mendekati saja haram, apalagi perbuatannya. Ini adalah merupakan contoh dari hukum haram. Berikutnya kita membahas tentang makruh atau al-karohah. Apa itu makruh? Makruh adalah hukum yang mengandung tuntutan untuk meninggalkan dengan tuntutan yang tidak pasti. Contohnya adalah Quran surat Al-Maidah 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuha wahai alladzina, orang-orang yang amanu beriman, la janganlah tas'alu kalian menanyakan dari asya'a sesuatu atau perkara in jika tubda diterangkan lakum bagi kalian tasukum menyusahkan kalian. Wa in dan jika tas'alu kalian menanyakan anha darinya hina ketika yunazzalu diturunkan Al-Quran tubda diterangkan lakum bagi kalian afa maafkan Allahu Allah afa memaafkan Allahu Allah anha daripadanya wallahu dan Allah ghafurun maha pengampun halimun maha penyantun. Maksudnya adalah hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan atau dijelaskan kepadamu niscaya menyusahkan kamu, karena di dalamnya mengundang kemadharatan. Dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Quran itu sedang diturunkan, artinya di masa Nabi Muhammad SAW masih hidup, niscaya akan diterimakan kepada kalian. Makna ayat ini adalah apabila kamu bertanya tentang macam-macam masalah sewaktu Nabi Muhammad masih ada, niscaya akan turunlah ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskannya. Dan jika ayat-ayat Al-Quran telah diturunkan, niscaya isinya akan menjelek-jelekan kamu sendiri. Oleh karena itu, janganlah kalian itu banyak bertanya tentang hal-hal yang menjerumuskan kalian sendiri. Sesungguhnya Allah telah memaafkan kepada kalian tentang hal-hal itu sebelum kamu meminta maaf kepadanya. Maka dari itu janganlah kalian mengulangi. Allah maha mengampun lagi maha penyayang, maha penyantun, maafnya. Nah, di sini kita belajar bersama bahwasanya saat kita itu bertanya kepada seseorang, maka janganlah pertanyaan kita sudah dijawab sehingga kamu itu menimbulkan pertanyaan yang memberatkan pada dirimu. Contoh soal, Bu, ini dikerjakan halaman 3. Iya, Nak. Berikut isiannya. Halaman 3 itu padahal nggak ada isian, padahal isiannya di halaman 4. Berarti nanti kamu akan memberatkan lagi. Kalau dijawab iya oleh gurumu, maka dari itu akan memberatkan dirimu. Begitu dengan hukum-hukum yang lain. Ini hanya contoh sepele saja. Jadi jangan sampai kita bertanya sesuatu yang mana sesuatu itu malah memberatkan diri kalian. Oke,
tanya ya wajarnya. Kemarin itu Ibu mengatakan seperti ini, halaman 3, berarti ya cukup, hanya 3 saja kerjakan itu. Oke? Penjelasan tentang ibahah atau mubah dan contohnya. Hukum yang mengandung tuntutan memilih antara mengerjakan atau meninggalkan. Ini adalah pengertian dari mubah. Contohnya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma, dan setelah ja'akum, datang kepada mereka rasulun, seorang rasul, min dari indi, sisi Allah, musaddiqun, membenarkan lima, apa yang mahum, ada pada mereka. Nabada, melempar, farikun, segolongan, min dari alladzina, orang-orang yang utu, diberi Alkitab, kitab Allahi, yaitu kitab Allah, wara'a, di belakang, zuhurihim, punggung mereka, ka'annahum, seolah-olah mereka, la, tidak, ya'lamuna, mereka mengetahui. Ini adalah sikap, contoh sikap dari orang terdahulu tatkala datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah, yaitu Nabiullah Muhammad SAW, yang mana Rasulullah ini membawa kebenaran kitab-kitab yang ada pada mereka, yaitu kitab Taurat, Injil, Zabur, dan lain sebagainya. Itu mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab itu melemparkan kitab Allah, yaitu kitab Taurat, dari punggung mereka. Artinya mereka di sini adalah tidak mau mengamalkan isi dari kitab tersebut. Bahkan keimanan kepada Rasulullah dan lain sebagainya itu tidak ada di dalam hati mereka. Seolah-olah mereka itu tidak mengetahui akan isinya, bahwa beliau adalah Nabi yang sebenarnya yang dijelaskan pula di dalam kitab Taurat itu. Jadi seakan-akan dia itu tidak mau menerima apa yang disampaikan dalam kitab tersebut, bahwasanya ada seorang utusan Allah kelak di yaumul akhir yang membenarkan semua apa yang ada di dalam kitab Taurat tersebut. Tapi mereka tetap saja membuang dari punggung mereka, seolah-olah dia itu belum pernah membaca, tidak mau membaca. Nah, berbicara tentang ayat ini, kita ini disuruh untuk memilih sikap yang seperti ini. Setelah kita tahu bahwa hal itu benar adanya dari Allah Subhanahu wa taala, sikap bagaimana yang harusnya kita pilih, ya, mengerjakan atau meninggalkan. Apakah hal seperti ini harus kita kerjakan sesuai dengan apa yang dicontohkan orang-orang terdahulu, tidak memiliki keimanan di dalam hati mereka setelah mengetahui kebenaran yang ada di dalam hati, di dalam Al-Qur'an. Ataukah kita akan meninggalkan sifat-sifat yang dilakukan oleh orang terdahulu ini, yaitu tetap mempercayai adanya Rasulullah SAW yang akan membenarkan isi dari kitab-kitab terdahulu. Nah, ini adalah contoh dari hukum yang mengandung tuntutan memilih antara mengerjakan atau meninggalkan. Kalau tentunya kalau kalian itu adalah orang yang sudah mukallaf, bisa memilih mana yang baik dan mana yang benar, termasuk orang yang memiliki tamyiz, yaitu bisa menentukan kebaikan dan yang mana yang buruk dan mana yang jelek. Tentunya kalian akan meninggalkan contoh dari sikap yang dilakukan oleh umat terdahulu ini. Jangan malah menirukan apa yang dilakukan oleh mereka, yaitu segolongan dari kalangan mereka itu melemparkan kitab yang ada di tangan mereka. Apa ini? Seperti itu. Yang di dalamnya adalah terkandung berita gembira kedatangannya seorang Nabiullah Muhammad SAW. Maka dari itu jangan sampai kita itu, apalagi ini di bulan Maulid, ya, kita harus memperbanyak baca-baca sholawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Jangan malah terlena akan bujuk rayu
hati yang tidak sesuai dengan aturan yang sebenarnya. Berikutnya adalah kita akan membahas tentang hukum wad'i. Hukum wad'i itu adalah hukum yang menjelaskan sesuatu sebagai sebab, syarat, mane, azimah, ruksoh, sah, dan batal bagi sesuatu. Jadi, yang menyebabkan ada atau tidak adanya hukum taklifi disebut dengan hukum wad'i. Pembagian hukum wad'i di sini ada 5. Yang pertama adalah sebab. Nah, berbicara tentang sebab, ulama usul mendefinisikan sebab adalah sifat zahir, tetap dan menetapkan sesuatu hukum karena syariat mengkaitkan sebab dengan sifat. Ketika seseorang melakukan sebab, maka akibatnya akan timbul. Baik ia berniat untuk menimbulkan akibat ataupun tidak. Karena kaitan antara sebab dan akibat adalah berkaitan dengan hukum syara. Tanda-tanda sebab adalah adanya sebab mengharuskan keberadaan hukum dan tidak adanya sebab mengharuskan ketidakadaan hukum. Di sini jelas sekali bahwasanya sebab orang itu melakukan sesuatu berarti akibatnya seperti ini. Ya. Nah, baik itu tadi ditimbulkan niat yang ditimbulkan atau niat yang tidak ada unsur untuk memunculkan akibat itu tadi, pasti dengan adanya sebab dia melakukan sesuatu berarti pasti akan timbul akibat. Kita bisa ambil contoh yang berada dalam firman Allah Quran surat Al-Isra surat yang ke-17 ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata. Aqimi, dirikanlah as-sholata, salat. Aqim berarti di situ ya. Kenapa diharokati kasroh di sini? Karena ada 2 huruf yang mati yang mana tidak bisa dilafatkan. Maka dari itu untuk memudahkan untuk melafatkan maka diharokati kasroh. Aqimis sholata. Aqim, dirikanlah as-sholata, salat. Liduluki, dari tergelincir asamsi, matahari, ila sampai ghosyakin, gelap al-laili, malam. Wa Qur'anan, dan bacaan al-fajri, fajar. Inna, sesungguhnya Qur'anun, bacaan al-fajri, fajar. Kana, adalah masyhuro, disaksikan. Maksudnya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir. Artinya sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Yakni hingga kegelapan malam tiba. Yang dimaksud di sini adalah zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan bacalah di waktu fajar, yakni sholat subuh. Di sini maksudnya adalah sholat subuh. Berarti kita disuruh melakukan sholat dimulai dari tergelincirnya matahari sampai gelapnya malam. Berarti itu zuhur, asar, maghrib, isya ditambah saat fajar yaitu sholat subuh. Disuruh oleh Allah mengerjakan sholat sebanyak 5 waktu. Sesungguhnya bacaan di waktu fajar atau di waktu sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat-malaikat yang berjaga pada malam hari dan malaikat-malaikat yang berjaga pada siang hari. Maka dari itu bacalah ayat-ayat Al-Quran di sholat subuh itu. Ya, karena sesungguhnya bacaan sholatmu itu didengarkan oleh malaikat penjaga malam dan siang hari. Subhanallah. Ya, kita kupas secara tafsirnya. Aqimi sholat lidulu isyamsi, didirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir. Menurut suatu pendapat yang dimaksud dengan duluki asyamsi ialah tenggelamnya matahari. Sedangkan menurut Hashim adalah sesudah matahari tergelincir dari pertengahan langit.
yaitu dimulai dari zuhur, berarti kan menurut Nafi', menurut Hasim. Sedangkan menurut Nafi' itu sama dengan apa yang disampaikan oleh ulama sebelumnya, yaitu sama waktu di mana sholatnya itu dilakukan setelah matahari tergelincir pertengahan langit, yaitu mulai dari zuhur, asar, maghrib sampai isya. Oke. Inilah yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Di dalam dalil yang mengundang pendapat ini ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hakim Ibnu Bashir. Bahwasanya dalam hadis tersebut dinyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengundang, pernah diundang oleh Jabir Ibnu Abdullah dan sebagian sahabat yang dekat dengannya untuk suatu jamuan makan yang diadakan oleh mereka. Mereka selesai dari jamuan makan dan saat matahari tergelincir, lalu Rasulullah keluar dan bersabda, "Hai Abu Bakar, keluarlah. Ini adalah saat matahari baru tergelincir." Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkan pula melalui Sahal Ibnu Bahar bahwasanya hadis ini adalah bertentangan tentang waktu yang menunjukkan mulainya waktu sholat 5 waktu. Dimulai dari zuhur, kemudian asar, maghrib, dan isya. Kemudian disebutkan wa Qur'anil fajri. Di sini adalah didirikanlah pula sholat subuh. Maksudnya adalah dengan Qur'anil fajri ialah sholat subuh. Telah disebutkan di dalam sunnah dari Rasulullah SAW yang mana hal ini adalah dilakukan dengan secara mutawatir melalui perbuatan dan ucapan yang merincikan waktu-waktu sholat tersebut, seperti apa yang sekarang dilakukan oleh semua penduduk pemeluk agama Islam. Mereka menerima secara turun-temurun dari suatu generasi ke generasi lain yang sesudahnya, menjelaskan secara rinci mengenai hal ini disebabkan atau disebutkan di dalam bagian sendiri, yaitu kitab-kitab fikih. Nah, ini menurut kenapa orang kok setelah di sini Abu Bakar kan dipanggil Rasulullah untuk keluar dari jamuan itu. Ini kita lihatlah, ini sudah waktunya matahari tergelincir. Nah, disuruh keluar baru tergelincir, itu berarti kan kalau matahari baru saja tergelincir, setelah tergelincir itu berarti kita harus melakukan sholat zuhur. Nah, penyebabnya kita melakukan sholat itu tadi karena sudah masuk waktunya sholat. Berikutnya kita akan membahas tentang syarat. Syarat adalah sesuatu yang tiadanya mengharuskan ketiadaan dan keberadaannya tidak mengharuskan keberadaan ataupun ketidakadaan rukun. Juga mengharuskan ketiadaan hukum ketika rukun tidak ada. Dengan kata lain, syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi dulu sebelum suatu perbuatan dilakukan. Dalam hal ini rukun sama seperti syarat. Bedanya rukun seperti takbiratul ihram dan sujud dalam sholat dan menjadi bagian dari hakikat sholat itu sendiri. Sedangkan syarat adalah bagian yang ada di luar dari perbuatan sholat itu. Nah, jadi di sini kita ambil yang ini. Keberadaan rukun juga mengharuskan ketidakadaan hukum ketika rukun itu tidak ada. Jadi kalau tidak ada rukun, berarti syarat itu tidak perlu dilakukan. Paham? Rukun misal, ini sesuatu rukun itu adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan. Karena kalau tidak dilakukan dalam ibadah itu, maka sholatnya pekerjaan itu tidak sah. Kita ambil masalah sholat. Kita tahu bahwa sholat di sini mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu terdapat rukun 17 rukun.
Kalau kita itu tadi melakukan rukun-rukun tersebut tidak disertai dengan adanya syarat, maka rukun itu pun tidak ada di sini adalah tidak sah. Apa contohnya? Yaitu wudhu. Wudhu harus di luar, ya. Syarat itu dilakukan di luar, sedangkan rukun di dalam sholat itu tadi. Wudhu, Islam, menutupi aurat, menghadap kiblat. Nah, ini adalah merupakan syarat. Ada di luar sholat. Sedangkan rukun berada di dalamnya sholat. Nah, syarat dibagi menjadi dua macam. Ada syarat wajib. Contohnya, nisab zakat sebagai syarat wajib zakat. Yang kedua, syarat sah. Contohnya, suci dari hadas besar dan kecil atau disebut dengan toharoh, menjadi syarat sah untuk sholat. Yang ketiga adalah manek. Manek itu adalah penghalang. Adalah sifat zahir yang pasti yang menghalangi tetapnya hukum atau dengan istilah lain sesuatu yang mengharuskan tidak adanya hukum atau batalnya sebab. Manek terbagi menjadi dua macam, yaitu manek terhadap hukum, yaitu sesuatu yang ditetapkan oleh syarak yang menjadi penghalang bagi hukum. Contohnya, orang yang memiliki manek haid bagi wanita yang menjadi penghalang atau manek itu tadi untuk melakukan sholat. Jadi wanita yang haid itu tidak sholat karena punya manek atau halangan untuk melakukan sholat. Kalau melakukan sholat malah justru dosa, karena dia memang harusnya itu memiliki manek, berarti tidak perlu melakukan kewajiban sholat itu tadi. Yang kedua adalah manek terhadap sebab, yaitu sesuatu penghalang yang ditetapkan oleh syariat yang menjadi penghalang berfungsinya sebab. Contohnya, berhubungan menjadi manek atau penghalang wajibnya zakat pada harta yang dimiliki. Ya, maksudnya maaf ini berhutang, ya berhutang bukan berhubungan. Berhutang itu adalah manek menjadi dari wajibnya seseorang melakukan zakat. Oke. Nah, jadi zakat di sini adalah zakat mal. Apabila ada orang yang punya hutang atau ghorim, maka wajib untuk melakukan membayar hutang terlebih dahulu daripada zakat. Karena apa yang dikeluarkan, uang makan saja masih hutang, memakai baju saja mati hutang, maka tidak perlu zakat, tapi zakatnya segera digantikan atau dibayarkan untuk melunasi hutang-hutangnya. Jangan salah tafsir, ya. Jadi orang yang punya hutang tidak wajib zakat ini di sini hutangnya itu yang melilit dalam kehidupan mereka, sehingga mereka itu tidak bisa menghindari dari lilitan hutang tersebut, maka tidak perlu orang itu mengeluarkan zakat. Jadi intinya jangan hutang ini dijadikan alasan untuk tidak mau mengeluarkan zakat. Udah kalau begitu aku tak hutang saja biar aku termasuk orang yang ghorim. Orang yang ghorim kalau kita panen maka tidak perlu zakat. Itu berarti salah, ya. Salah total, jangan sampai seperti itu. Oke. Berikutnya adalah azimah dan rukhsah. Apa itu azimah? Azimah adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf tanpa adanya udzur. Contohnya, kewajiban sholat 5 waktu sejak semula dan berlaku untuk setiap mukallaf dalam berbagai keadaan. Kewajiban meninggalkan atau disebut dengan haram, makan bangkai dan darah sebagai yang disyariatkan sejak semula dan berlaku untuk setiap mukallaf dalam berbagai keadaan. Berarti azimah itu adalah hukum yang tidak ada udzur syar'i, ya, bagi mukallaf untuk melakukan. Kalau dia itu orang yang senggang, tidak melakukan bepergian, maka sholat zuhur ya harus dilakukan 4. Kalau dia itu
tidak melakukan apa-apa, tidak bepergian, maka tidak sakit, tidak sedang hamil, tidak menyusui, tidak dalam keadaan yang tua renta, maka wajib dia itu melakukan puasa Ramadan di bulan Ramadan itu. Oke, karena tidak ada tidak ada ruksoh bagi orang-orang yang tidak mempunyai apa yang saya sebutkan tadi. Ya, tidak mempunyai udzur syar'i itu tadi. Maka wajib melakukan sholat zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat. Itu namanya azimah, melakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang asli, itu dinamakan azimah. Sedangkan ruksoh adalah hukum yang berkaitan dengan sesuatu perbuatan karena ada udzur, sebagai pengecualian dari azimah. Contoh sholat bagi orang yang musafir. Kalau dalam azimah kan kalau orang itu di rumah, ya, tidak bepergian, maka dari itu kan sholat zuhur harus dilakukan 4 rakaat. Tapi kalau orang itu mempunyai udzur, ya, maka sholatnya itu boleh bagi musafir itu boleh qashar atau dijamak. Itu pun bepergiannya harus ada ketentuan, harus mencapai 85 kilo. Kalau tidak mencapai itu, berarti ya belum boleh untuk melakukan ruksoh itu tadi. Nah, yang berikutnya ini memakan daging binatang buas dalam keadaan terpaksa. Itu terpaksa, ada keterpaksaan di sini, itu berarti namanya ruksoh. Ya, keringanan, tidak apa-apa kalau hanya ada seperti itu saja. Tapi kalau disengaja sebelumnya itu dia itu bepergian ke puncak gunung, dia itu menangkap hewan buas, kemudian disimpan di suatu tempat, kemudian dibawa, berarti dia kan sengaja. Berarti itu tidak diperbolehkan oleh syariat Islam dan bukan disebut dengan ruksoh atau kemurahan itu tadi. Berikutnya kita akan membahas tentang sah dan batal. Sah dan batal adalah sesuatu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dari para mukallaf, berupa perbuatan dan apa yang ditetapkannya untuk mereka berupa syarat dan sebab. Apabila mukallaf melaksanakannya, terkadang menghukuminya sah dan terkadang menghukuminya tidak sah, sebab dan syarat tersebut lah yang menjadikan seseorang itu menjadi sah atau tidaknya apa yang diamalkan atau dilaksanakan. Jika yang dilakukan itu perbuatan wajib, contohnya sholat, puasa, haji, serta disempurnakan syarat dan rukunnya, maka efek yang diperoleh adalah terbebas kewajibannya, tidak mendapatkan hukuman di dunia dan berhak mendapatkan pahala di akhirat. Ya, jadi adanya sah dan batal itu adalah sesuatu yang dituntut untuk dilakukan oleh para mukallaf saat melakukan sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana biar sholat itu sah? Ya harus syarat dan rukunnya dilakukan. Syarat tadi kan harus dilakukan di luar sholat. Sebab kemudian rukunnya itu harus dilakukan di dalam sholat. Ini kalau dia itu sudah melakukan hal ini, berarti tentu kewajiban yang telah dilakukan itu akan menjadi sah bagi dia dan tentunya akan mendapatkan pahala di akhirat kelak. Sekarang berikutnya kita akan bahas tentang mahkum fih. Apa itu yang disebut dengan mahkum fih? Mahkum fih adalah seperti yang dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan, adalah perbuatan seorang mukallaf yang berkaitan dengan hukum syara. Itu adalah mahkum fih.
perbuatannya orang mukallaf itu disebut mahkum bih. Dalam pandangan Muhammad Zahroh bahwa esensi mahkum bih ini adalah berkenaan dengan objek hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik kaitannya dengan tuntutan atau perbuatan perintah, tuntutan untuk meninggalkan larangan ataupun pilihan. Itu disebut dengan mahkum bih. Oke. Nah, secara tegas Zahrah menyebutkan bahwa mahkum bih berkaitan dengan realitas atau implementasi dari hukum taklifi. Jadi pelaksanaan dari hukum taklifi itu. Dengan kata lain, mahkum bih atau perbuatan hukum itu akan dapat dilihat realisasinya dalam 5 kategori ketentuan hukum syarak, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Oke ya, jadi mahkum bih itu adalah perbuatan dari orang mukallaf, itu tadi disebut mahkum bih. Sekarang kita membahas tentang mahkum alaih. Apa itu mahkum alaih? Mahkum alaih adalah orang mukallaf yang dibebani hukum syarak atau disebut dengan subjek hukum. Kalau mahkum bih tadi adalah perbuatannya, tapi ini orangnya. Mahkum alaih itu adalah orangnya. Mukallafnya yang dibebani hukum itu adalah mahkum alaih. Pembebanan hukum syarak atau pelaksanaan pembebanan hukum syarak kepada orang mukallaf ini diperlukan 2 syarat seperti hal yang ada di sini, yaitu yang pertama bahwa orang mukallaf itu harus memiliki kesanggupan untuk memahami khitab atau seruan dari Allah Subhanahu wa taala yang dibebankan atas mereka. Jadi mukallaf itu tahu dan sanggup bahwa hal yang dilakukan, contohnya sholat, zakat, puasa itu adalah wajib, adalah merupakan seruan dari Allah. Dia itu tahu seperti itu dan sanggup untuk melakukan seruan Allah itu. Yang kedua, mukallaf itu adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk menerima pembebanan hukum taklifi. Kalau dia itu tidak bisa melakukan, ya carilah seringan mungkin. Contoh waktu sholat. Sholat karena sholat itu wajib ain bagi siapapun, maka wajib dilakukan. Kalau tidak bisa berdiri kan wajibnya menjalankan kesanggupan sanggup berdiri, ya. Itu adalah salah satu rukun dari sholat. Maka kalau dia itu tidak mampu menerima perintah atau yang dibebankan dari berupa seruan Allah ini, maka bisa mencari yang lebih ringan, bisa dengan duduk. Dengan duduk pun dia tidak bisa atau tidak mampu, maka boleh dengan berbaring. Berarti tidak perlu orang itu bingung, karena Allah itu tidak pernah membebani umatnya yang tidak yang tidak merupakan kesanggupan dari orang tersebut. Jadi boleh memilih ya di sini. Nah, jadi intinya sholat itu wajib bagi mahkum alaih, bagi mukallafnya itu sendiri. Ya, tidak boleh ditawar-tawar. Kalau tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, boleh dengan berbaring. Kalau tidak bisa berbaring ya isyarah. Isyarah, gerakannya itu isyarah, cukup isyarah. Na'udzubillah, semoga kita semua diberi kesehatan, panjang umur, sehingga dengan adanya sehat, panjang umur, itu kita bisa menjalankan seruan Allah itu tadi dengan mudah, dengan penuh ridho, ikhlas di dalam hati kita. Oke? Amin. Hal-hal yang menghalangi kecakapan seseorang untuk bertindak hukum-hukum yang telah ditentukan Allah tadi, dalam istilah usul fikih, hal-hal yang dapat menghalangi kecakapan bertindak itu disebutkan dengan awarid. Awaridul ahliyah. Yang mana
dapat menghalangi kecakapan bertindak seseorang itu dapat dibedakan antara dua macam, yaitu yang bersifat samawiyah dan kasabiyah. Awarid ahliyah yang bersifat samawiyah atau halangan samawiyah adalah hal-hal yang berada di luar kemampuan yang mana manusia itu tidak mempunyai kehendak untuk melakukannya. Berikut ini adalah termasuk awaridul ahliyah. Yang pertama adalah keadaan belum dewasa atau anak-anak. Ini adalah termasuk awaridul ahliyah yang bersifat samawi, berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dibuat oleh manusia itu sendiri. Yang kedua adalah gila. Yang ketiga adalah kurang akal atau bodoh atau idiot. Kemudian tertidur, lupa, sakit, haid, nifas, wafat. Itu adalah merupakan awaridul ahliyah yang berasal dari samawiyah atau langit, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awarid ahliyah yang bersifat kasabiyah atau halangan kasabiyah adalah halangan-halangan yang pada dasarnya berasal dari perbuatan atau usaha manusia itu sendiri. Berikut yang termasuk kategori awaridul ahliyah yang bersifat kasabiyah itu. Yang pertama adalah boros. Dengan adanya keborosan, dia sehingga tidak bisa menjalankan kewajiban untuk berzakat. Kemudian mabuk karena meminum minuman keras. Dengan adanya kemabuk-mabukan, itu adalah ulah dia sendiri, dia hilang akalnya, tidak sempurna akalnya, sehingga dia termasuk seharusnya kan orang yang sehat akalnya kan wajib menjalankan ibadah puasa, ibadah sholat, dan lain sebagainya. Namun dengan adanya perbuatan itu, dia rusak akalnya dia sendiri, maka dia berhukum dosa karena meninggalkan perintah-perintah sholat dan lain sebagainya itu tadi. Karena bukan berasal dari Allah. Hilang akalnya itu karena minum-minuman keras. Yang ketiga adalah bepergian. Dengan adanya bepergian seseorang ini, sholat kan wajib dijalankan 4 rakaat untuk zuhur, isya, sama asar. Tapi karena dia bepergian, dia boleh merukso, ya, meringkas, ya, dikosor sholatnya menjadi 4 menjadi 2. Ini adalah karena adanya bepergian yang diperbuat atau diusahakan oleh manusia itu sendiri. Jadi tidak boleh dia itu tidak sholat. Kenapa kamu nggak sholat? Saya kan bepergian. Tidak. Bepergian tidak merupakan manek dari sesuatu atau halangan sesuatu untuk meninggalkan perintah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manek itu adalah haid, nifas, wiladah, dan sesuatu yang datang dari Allah. Sedangkan bepergian adalah perbuatan yang diusahakan oleh manusia itu sendiri, berarti perintah-perintah itu wajib dilaksanakan walaupun setengah dari sholat zuhur. Ini yang boleh saya bilang setengah karena yang zuhur, asar, isya saja, sedangkan maghrib sama subuh tidak bisa dikosor. Kosor itu diringkas. Masa sholat 1 rakaat untuk subuh? Kan nggak bisa. Sholat maghrib karena 3 di separuhnya, setengahnya dari 3, 1/2 itu kan juga nggak bisa. Berarti hanya yang bagian 4 saja. Yang keempat adalah lalai. Lalai itu lupa. Ya Allah, aku belum sholat, ternyata sudah habis waktunya. Nah, itu tidak dosa. Segeralah kalian dalam melakukan sholat itu tadi, segera setelah kalian itu ingat bahwa kalian itu belum melakukan sholat itu. Kemudian bergurau. Bergurau itu akan mengeraskan hati, maka dari itu jauhlah untuk banyak-banyak dalam bergurau, ya, bercandaria itu. Ya, boleh sih senang-senang, tapi sewajarnya saja, tidak asrof atau berlebihan. Yang keenam adalah bodoh atau kurang pengetahuan atau mengetahui sesuatu. Nah, dia itu tidak melakukan apa yang harusnya dilakukan,
karena dia tidak tahu, maka itu tidak mengapa, tidak dihukumi dosa. Yang ketujuh adalah terpaksa. Dia makan sesuatu karena hanya ada itu, kalau tidak dia mengambil atau makan itu, maka dia akan semaput atau mati atau pingsan, ya, bukan semaput, itu bahasa Jawa. Ini berarti adalah merupakan contoh-contoh awaridul ahliyah yang bersifat kasabiyah. Kasabiyah itu bisa dipandang mata oleh halayak umum, itu boleh bisa jadi berasal dari perbuatan yang diusahakan oleh manusia itu sendiri. Sekian, semoga mendapat manfaat, barokah masalah fitini dunia wal akhirah. Ila liqa afwan. Sekian dari Pulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.